Jahe meminta Enggi untuk menjauhi Kang Maru. Dia mengatakan kalau Kang Maru bukanlah pria yang baik. Namun Enggi tidak percaya dengan semua yang dia katakan. Pengacara Park sedang menyelidiki tentang masa lalu Jae-hye. Namun dia belum menemukan informasi apapun. Diam-diam, ada orang suluhan pengacaraan yang membuntutinya dan melaporkan semua kegiatan pengacara Park. Kang Maru datang menemui Enggi. Melihat hal itu membuat Jae-hye panik. Mereka berdua berpura-pura tidak saling mengenal di depan Enggi. Tak lama kemudian, ayah Enggi datang. Tanpa terduga, ayah Enggi mengajak Kang Maru untuk ikut mereka makan bersama. Saat sedang makan, ayah Enggi bertanya tentang latar belakang Kang Maru, karena Enggi mengatakan bahwa Kang Maru adalah pacarnya. Lihat ayah Enggi bertanya tentang hal itu, membuat Jae-hye panik, karena dia takut kalau Kang Maru menceritakan siapa dia yang sebenarnya. Diam-diam pengacaraan menenangkannya. Karena latar belakang Kang Maru yang tidak jelas, maka ayahnya tidak menyetujui hubungan itu. Akhirnya, ayah Enggi pergi dari ruangan tersebut dan Enggi menyusul ayahnya. Sekarang, hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Kang Maru mengatakan kalau dia ingin membawa Jae-hye keluar dari tempat itu. Namun dia menolaknya dan bersikeras untuk tetap bertahan di tempat itu. Keesokan harinya, Enggi dilarang oleh ayahnya untuk masuk kantor. Akhirnya, setelah berusaha dengan keras, Enggi bisa mengikuti rapat. Dan ternyata perusahaan mereka mengalami kekurangan dana, sehingga mereka harus segera mencari solusinya. Pengacaraan memberikan saran untuk menjual saja penginapan milik Ibu Enggi. Tentu saja hal itu ditentang keras oleh Enggi. Namun ayahnya bersikeras untuk menjual aset itu dengan alasan perusahaan butuh dana cepat. Dan ayah Enggi menunjuk Jae-hye sebagai penanggung jawab dalam proyek ini. Mengetahui hal itu membuat Jae-hye tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Enggi menghubungi Kang Maru. Dia mengatakan sekarang dia sedang berada di Jepang untuk mencegah Jae-hye menjual penginapan milik ibunya. Tiba-tiba Jae-hye datang dan mengatakan kalau dia tidak akan bisa dihalangi dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Percakapan itu didengar oleh Kang Maru melalui ponselnya. Jae-hye menemui orang yang akan membeli penginapan itu, sementara Enggi berusaha mencari cara agar penginapan itu tidak dijual. Karena lelah, dia memutuskan untuk mencari udara segar di luar ruangan hingga dia tertidur sampai pagi. Tiba-tiba, Kang Maru datang dan melempar Enggi ke dalam kolam. Ternyata Kang Maru sampai di sana saat malam hari dan melihat Enggi tertidur pulas. Lalu Kang Maru membantunya untuk mencari jalan keluar agar penginapan itu tidak dijual. Akhirnya, Kang Maru berhasil menemukan jalan keluarnya dan memutuskan untuk membangunkan Enggi dengan cara melemparnya ke dalam kolam. Kang Maru memberitahu Enggi tentang cara agar penginapan itu tidak dijual. Setelah mendengar penjelasan Kang Maru, Enggi bergegas menemui Jae-hye di penginapan tersebut. Sebelumnya, dia menghubungi pengacaraan dan minta Jae-hye untuk tidak menjual penginapan itu karena dia sudah punya jalan keluarnya. Dan dia juga meminta Jae-hye untuk menunggunya. Namun pengacaraan dan Jae-hye tidak mau melakukan hal itu. Bahkan mereka mempercepat pertemuan itu agar Enggi gagal menghentikan mereka. Saat Enggi sampai, Jae-hye sudah berhasil menjual penginapan itu. Enggi meminta membatalkan penjualan itu, namun mereka tidak mau melakukannya. Lalu Enggi merobek kertas jual beli itu. Hal itu membuat Jae-hye marah. Saat Enggi akan menghubungi ayahnya, Jae-hye merebut ponsel lalu menamparnya. Enggi berada di ambang putus asa, namun tiba-tiba Kang Maru menelponnya dan dia ingin berbicara kepada orang yang membeli penginapan itu dan memintanya untuk membesarkan volume ponselnya. Ternyata orang itu adalah penipu yang ingin membeli penginapan itu untuk dijadikan tempat penelitian obat-obatan. Sehingga setelah ketahuan mereka tidak jadi membeli tempat itu dan otomatis tempat itu kembali menjadi milik Enggi.
Jahe kesal karena dia gagal menjual tempat itu. Pengacara Part menemui ayah Enggi. Dia mengatakan agar pengacara Part selalu mendampingi Enggi walaupun semua orang meninggalkannya. Saat akan pulang, pengacara Part bertemu dengan asisten rumah tangga dan dia menanyakan apakah pernah melihat orang di dalam foto tersebut. Dia menunjukkan foto Kang Maru. Lalu wanita itu mengatakan kalau dulu pria itu pernah datang untuk menemui Jahe dan dia meninggalkan sebuah amplop. Lalu dia memberikan amplop itu kepada Jahe. Enggi sudah membuat janji untuk menemui Kang Maru. Dia menunggu Kang Maru di sebuah taman. Namun Kang Maru belum datang. Ternyata Kang Maru menemui Jahe. Wanita itu mengajak Kang Maru untuk bekerjasama. Namun Kang Maru menolak tawaran itu. Karena kesal, Jahe terjun ke air dan Kang Maru menyelamatkannya. Di tempat lain, Enggi masih menunggu Kang Maru. Sedangkan pengacara Pat membuka CCTV dan dia terkejut melihat rekaman itu yang berisi adegan ciuman Jahe dengan pengacaraan. Jahe sudah sadar dan dia mengatakan akan kembali kepada Kang Maru. Namun, dia akan melakukan hal itu nanti karena sekarang dia ingin mendapatkan semua harta milik suaminya itu. Mendengar hal itu membuat Kang Maru marah karena wanita itu sudah banyak berubah. Kang Maru teringat janjinya bersama Enggi. Dia berlari mencari Enggi dan akhirnya dia menemukan wanita itu sudah tertidur pulas karena terlalu lama menunggunya. Lalu dia membangunkan Enggi. Enggi pulang ke rumahnya, namun dia diusir oleh ayahnya karena dia telah menggagalkan penjualan penginapan saat itu. Oleh sebab itu, semua fasilitas yang dia miliki diambil oleh ayahnya. Pengacara Pat mencoba menghentikan ayah Enggi, namun pria itu bersikeras untuk tetap mengusir Enggi dari rumahnya. Enggi datang ke rumah Kang Maru. Ternyata di rumah hanya ada adik dan sahabat Kang Maru. Lalu dia meminta alamat tempat kerja Kang Maru. Ternyata di sana sudah ada Jahe yang mengatakan kalau dia sebenarnya masih mencintai Kang Maru. Sahabat Kang Maru mengantar Enggi ke tempat kerjanya. Tiba-tiba Kang Maru menghubungi Enggi di hadapan Jahe. Enggi mengatakan kalau dia diusir dari rumahnya. Lalu Kang Maru mengajaknya untuk tinggal di rumahnya saja. Mendengar hal itu, Jahe menjadi panik dan saat Enggi mengatakan kalau dia mencintai Kang Maru. Kang Maru mengatakan kalau dia juga mencintai Enggi. Mendengar hal itu membuat Jahe kecewa karena Kang Maru lebih memilih Enggi daripada dirinya. Kang Maru meminta Jahe untuk segera pergi dari tempat itu karena Enggi akan segera datang. Namun wanita itu tidak menyerah begitu saja. Dia mengatakan bagaimana jika mereka berdua mengaku saja kepada Enggi tentang hubungan mereka. Lalu wanita itu mencium Kang Maru dan mengatakan bagaimana jika Enggi melihat mereka berdua melakukan hal itu. Maka Enggi akan sadar bahwa Kang Maru hanya mempermainkannya saja. Namun di luar dugaan, Kang Maru malah mencium Jahe dengan memotret adegan itu. Menyadari hal itu membuat Jahe menjadi panik dan dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Enggi menerima foto Jahe dan pengacaraan yang sedang berciuman, dan dia langsung menghubungi pengacara Part untuk meminta penjelasan. Enggi menemui pengacara Part, dan dia menjelaskan kalau itu adalah hasil rekaman CCTV di rumahnya. Pengacara Part mengatakan agar Enggi harus kembali jika tidak mau kehilangan posisinya selamanya. Ayah Enggi menanyakan keberadaan istrinya kepada pengacaraan, namun pria itu berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak tahu keberadaan Jahe. Enggi menemui serikat buruh dan dia menantang mereka untuk minum. Dan siapa yang menang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia melakukan hal itu agar dapat menyelesaikan masalah dengan para buruh dan untuk kembali ke rumahnya karena ayahnya memintanya untuk menyelesaikan masalah itu. Saat sedang mabuk, Enggi bertemu dengan Kang Maru. Pria itu membawanya ke rumah. Pengacara Part menelpon Enggi dan dijawab oleh Kang Maru. Dia mengatakan kalau sekarang Enggi berada di rumahnya. Lalu Enggi menemui para serikat buruh yang tadi malam dia temui.
Dan karena dia kalah dalam taruhan itu, maka Enggi menyetujui semua yang diminta oleh mereka. Saat akan kembali ke rumah Kang Maru, ada seorang wanita yang memberikannya foto. Ternyata foto itu adalah foto masa lalu Kang Maru bersama Jae-hye.